堂堂一宗之主，难道输不起吗？岂能用灵药品阶断定炼制丹药的品阶？你若不信，只能找贵宗前修的。无极，谭小友炼制的失传的极品驻颜亚尊丹，输了便是输了。是无极考虑欠妥。皇甫圣宗累计得。我们赢了，我们赢了！本宗主都会赏赐。谭元，你的丹术究竟到了？本宗主就封你为内门丹脉首席。不如，弟子才疏学浅，无法担此重任，只想好好修炼。Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Kali ini saya akan merangkum alur cerita Against Sky Supreme episode 154, di mana pada episode sebelumnya Tanjun berhasil memurnikan pil Venerable awet muda tingkat terbaik. Tapi tentu saja semua orang di sana tidak ada yang percaya, karena mereka pikir bagaimana mungkin Tanjun yang masih sangat muda bisa memurnikan pil Venerable. Bahkan para tetua sekte peri abadi dan istana jiwa ilahi menuduh Tanjun telah menipu dan melanggar aturan kompetisi, yang dengan demikian Tanjun harus dijatuhi hukuman mati. Tapi Tanjun hanya menanggapinya dengan santai. Dia lalu menjelaskan dan membuktikan keaslian pilnya itu. Di sini si Yao bersedia membantu Tanjun untuk membuktikan keaslian pilnya tersebut, dan alhasil dia pun kembali menjadi gadis berusia 18 tahun. Kejadian itu membuat semua orang kaget, bahkan Sugeyu yang tadinya menghina Tanjun, sekarang dia sangat tertarik untuk membeli pil milik Tanjun tersebut. Namun tentu saja Tanjun menolaknya. Kemudian masalah lain muncul, walaupun Tanjun telah membuktikan khasiat pil buatannya itu, tapi Ruyan Wuji tetap tidak mengakui pil itu sebagai pil Venerable. Karena setahu mereka Tanjun hanya menggunakan bahan obat tingkat 7 saja. Jadi bagaimana mungkin Tanjun bisa memurnikan pil Venerable dengan hanya mengandalkan bahan-bahan obat tersebut. Ruyan Wuji yang licik itu pun lalu mengatakan jika pil buatan Tanjun hanyalah pil roh kelas menengah dengan nilai 20 poin. Tanjun kembali menegaskan jika ada kesalahan dalam pemahaman pemurnian pil, karena menurut gurunya, bahkan dengan hanya menggunakan bahan obat tingkat 3 saja, jika pemahaman orang itu sangat dalam maka dia bisa memurnikan pil harta terbaik. Jadi bagaimana bisa kelas pil obat ditentukan hanya dari level bahan obatnya? Namun Ruyan Wuji masih belum percaya ucapan Tanjun tersebut. Sehingga Tante Xuanzong meminta Ruyan Wuji untuk memanggil para leluhur sekte peri abadi untuk mengkonfirmasinya. Tapi Ruyan Wuji menganggap tidak perlu mengganggu para leluhur mereka dengan hal kecil seperti ini. Dan Ruyan Wuji hanya akan memberikan nilai 20 poin untuk pil Tanjun. Hal ini tentu membuat Tante Xuanzong sangat marah, karena jika hanya 20 poin, Sekte Suci akan berada di peringkat terbawah. Tapi jika mereka mendapat poin penuh 800 poin, maka Sekte Suci akan menjadi juara di kompetisi alkimia ini. Ketika situasi tegang ini berlangsung, tiba-tiba terdengar suara menggema dari langit dan berkata, "Wuji, teman kecil ini berkata benar. Tentang bahan obat tingkat 3 bisa membuat pil harta karun terbaik. Dan juga pil yang disempurnakan Tanjun memang benar adalah pil Venerable terbaik yang telah hilang sejak abad pertengahan. Wuji, apa yang kau lakukan ini tidak mewakili sekte abadi, tapi hanya mewakili dirimu sendiri. Jika kau kalah, maka akuilah kekalahanmu itu."
确可以炼制出极品宝丹。那位谭云小友的师傅说的很端的极品驻颜亚尊丹，输了便是输了。做任何事不只是代表你自。Setelah mendengar suara itu, Ruyan Wuji terguncang sambil menatap langit. Dia menangkupkan tangannya dengan membungkuk sambil mengakui jika dirinya telah sembrono. Saat ini semua orang tidak lagi ragu dan kebingungan, karena yang mengkonfirmasinya adalah salah satu dari 5 leluhur utama Sekte Peri Abadi. Sen Subing menangis haru karena divisi pil mereka akhirnya keluar sebagai pemenang. Sama dengan Tante Xuanzong yang juga terharu. Selama 10.000 tahun mereka selalu menelan kekalahan beruntun. Tapi akhirnya hari ini Sekte Sucinya menjadi yang pertama dalam kompetisi alkimia. 宗主，我们赢了，我们赢了！师傅，您的预言真的实现了。Ruyan Wuji terdiam beberapa saat, dan dengan berat hati dia pun mengumumkan bahwa Tan Yun berhasil mencetak 800 poin. Yang jika ditambahkan dengan poin sebelumnya, maka poin akhir Sekte Suci Huanfu adalah 7.580 poin. Dan dengan ini Sekte Suci Huanfu keluar sebagai pemenang kompetisi alkimia. Di posisi kedua ada Istana Jiwa Ilahi, sedangkan Sekte Peri Abadi tahun ini harus berada di peringkat terakhir. Semua murid divisi pil Sekte Huanfu bersorak gembira dan melihat Tan Yun dengan kagum, karena mereka tahu semua kemenangan ini adalah hasil dari keterampilan Tan Yun sendiri. Tante Xuanzong mendekati Tan Yun dan berkata jika Tan Yun sangat berjasa dan akan terus diingat. Tante Xuanzong juga akan memberikan Tan Yun hadiah yang setimpal. Tan Yun segera membungkuk berterima kasih dan berkata jika kemenangan ini adalah untuk semua divisi pil dan Sekte Suci Huanfu, karena tanpa keterlibatan semua orang di divisi pil, mereka tidak akan mendapatkan kemenangan hari ini. Jadi Tan Yun ingin membagi semua penghargaan ke semua orang dan tidak ingin mengambilnya sendiri. Tante Xuanzong mengerti maksud perkataan Tan Yun. Dia lalu segera mengumumkan akan memberikan hadiah juga kepada semua murid divisi pil dan kepala divisi pil Sen Subing. Tante Xuanzong kemudian bertanya seberapa jauh saat ini keterampilan alkimia Tan Yun. Tan Yun pun menjawab jika sebelum dia bergabung di Sekte Huanfu, gurunya berkata jika dia telah menjadi alkemis hebat tingkat suci. Tapi semenjak bergabung dengan Sekte Huanfu, Tan Yun belum ada mengalami kenaikan. Menurut Xuanzong, Tan Yun sudah memenuhi syarat untuk menjadi Panatua Gerbang Dalam dan akan dihadiahkan posisi sebagai ketua divisi pil Gerbang Dalam. Sedangkan Sen Subing, dia akan dipromosikan menjadi Panatua di Gerbang Peri. Setelah mendengar ini, para murid dan ketua dari 3 divisi lainnya terkejut. Semua orang tidak menyangka kehormatan yang diberikan Tante Xuanzong kepada Tan Yun ternyata begitu besar. Mereka juga merasa menyesal karena telah menyia-nyiakan Tan Yun dan menganggapnya dulu sebagai sampah. Tapi di sisi lain, Tan Yun menolak hadiah dari ketua Sekte Huanfu itu dengan hormat, karena dia belum siap menerima tanggung jawab itu dan masih ingin terus berlatih dan mengukir prestasi bagi Sekte Suci Huanfu. Padahal alasan sebenarnya Tan Yun karena dia tidak ingin terganggu dengan hal-hal manajemen. Dia akan terus berlatih keras untuk membalaskan dendamnya. Tante Xuanzong yang melihat Tan Yun tidak memperdulikan ketenaran dan posisi, justru semakin menyukainya. Dan dia pun tidak memaksa Tan Yun lagi untuk menerima hadiahnya tersebut. Selanjutnya Tante Xuanzong meminta kepada Murong Sisi untuk mengatur kompetisi keterampilan senjata yang akan segera dimulai beberapa saat lagi. Sedangkan di sisi lain, Tan Yun melihat jika sebagian besar orang-orang Sekte Peri Abadi berada di arena kompetisi. Dia berencana menggunakan kesempatan ini untuk menyelinap ke gerbang gunung Sekte Peri Abadi. Apalagi kompetisi 3 divisi lainnya Tan Yun tidak tertarik sama sekali untuk membantu. Tan Yun lalu meminta izin kepada Tante Xuanzong untuk pergi.
Dia beralasan jika dia ingin mengambil pil pemulihan yang diberikan oleh gurunya di kediamannya. Tante Xuanzong khawatir dengan keselamatan Tan Yun. Dia lalu menyuruh Shen Subing untuk mendampingi pemuda tersebut. Tapi sepertinya Ruyan Wuji menyadari kecurigaan Tante Xuanzong itu. Ruyan Wuji berkata jika Xuanzong tidak perlu khawatir, karena jika dia memang ingin membunuh Tan Yun, dia pasti sudah melakukannya dan tidak akan menggunakan cara licik. Di sisi lain, Tan Yun juga tidak ingin rencana aslinya diketahui. Dia lalu meyakinkan Tante Xuanzong jika dia akan baik-baik saja tanpa harus ditemani. Hingga akhirnya Tante Xuanzong pun mengizinkan Tan Yun pergi. 千万注意安全。弟子遵命。 Tan Yun merubah kembali penampilannya menjadi guru Shen Subing dan mengarahkan Dato pergi ke arah timur dengan kecepatan penuh. Setibanya di gerbang gunung, dari atas Tan Yun bisa melihat jika area tersebut dilindungi formasi Venerable 1000 ilusi yang berguna untuk mencegah orang luar menyelinap masuk. Namun akan tetapi, di hadapan Tan Yun formasi itu bukanlah masalah besar. Dia bisa melewati formasi itu tanpa kendala sama sekali. 千幻尊镇剑术， Kemudian Tan Yun menggunakan kekuatan mata Dewa Hongmen untuk menghipnotis dua penjaga di sana. Sehingga dengan demikian, dua penjaga itu akan mengikuti semua perkataan Tan Yun. Dan setelahnya mereka pun juga tidak akan ingat dengan apa yang sudah terjadi. Yang ternyata salah satu pedang dewa milik Tan Yun ada di sana. Dan inilah alasan Tan Yun memasuki gerbang gunung sekte abadi. Oke, demikianlah alur cerita Agen Sky Supreme episode 154. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Tunggu kelanjutan cerita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.